Tapi penjelasan Pak Menteri melebar ke mana-mana. Seharusnya ini Pak Menteri fokus. Kesian korban jiwa di sana. Kalau saya lihat, Pak Menteri nggak punya hati nurani. Izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan. Berapa tahun harus penanaman ulang dan pohon yang diameter 2 meter bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua. Tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu? Saya kira tobat kapan saja ya Pak, dan kita harus tobat bareng-bareng. Saya nggak sama sekali dengan pernyataan Cak Imin itu, saya tidak ada masalah. Sekali lagi, ajakan tobat, apakah tobatan nasuha, apakah tobat ekologi, setiap hari insya Allah kita melakukan tobat. Saya terus terang secara pribadi, apa yang terjadi ini ada kontribusi saya, dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya. Tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu. Jadi apa nih penyebab banjir ini, longsor ini? Saya tidak punya kapasitas untuk merangkum itu. Ini adalah satu kondisi yang terjadi, ya, yang terpengaruh oleh satu faktor dan berbagai macam faktor. BMKG saya kira sudah menjelaskan, ini memang cuaca ekstrim. Apakah hanya disalahkan cuaca ekstrim? Saya kira tidak. Ya, saya tadi juga mengatakan ada kontribusi kami, ya, kontribusi kehutanan yang tidak bisa menjaga das dengan baik di hulu. Kerusakan hutan dan lahan pada daerah tangkapan air. Jadi harus ada struktur diperbaiki. Penegakan hukum harus lebih berani. Izin saya sudah mulai cabut Pak, saya rapikan, ini bagian dari forest governance. Kalau memang PBPH-nya tidak memenuhi persyaratan, tidak melakukan tata batas, kita cabut Pak. Karena hanya dengan itu, ya, perlu ada badan koordinasi RT RW Pak, ya. Itu perubahan struktural Pak. Tadi Pak, sudah ada 12 subjek hukum PT yang diindikasikan juga mempunyai masalah. Tadi dikatakan, yang ada di daerah, terutama di daerah Batang Toru tadi, insya Allah akan kita tindak tegas.